Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadirannya di saat teduh pagi hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur kami semalam. Kami dapat istirahat tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh berkumpul lagi di saat teduh pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami yang kami buat Tuhan secara sadar maupun tidak sadar. Agar kami layak dan pantas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian penyembahan dan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hadirlah di tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu di tengah kami. Dan kami rindu untuk lawatan-Mu kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Dan yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat bebannya. Supaya kami memperoleh kelegaan. Tuhan, kuduskan semua jaringan internet kami dan elektronik yang kami pakai agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga saat teduh pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, tutup bungkus kami, para pelayan-Mu, dan semua yang hadir di tempat ini, supaya dapat memuji, menyembah-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi kami di saat kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Semua doa ini ya Tuhan, kami panjatkan dengan perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Shalom, kita bersyukur kita dapat kembali berjumpa di ruang Zoom ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa menjadi pengikut Yesus itu nggak mudah. Penuh perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita bangun pagi seperti saat ini, itu juga nggak mudah. Kita ada yang bekerja, bahkan tentu yang sebagai ibu rumah tangga, pagi-pagi harus menyiapkan segala sesuatu bagi keluarganya. Buat yang berbisnis, kita semua berjuang. Tapi kita percaya bahwa Allah Bapa adalah kekuatan kita. Allah Bapa adalah kota benteng kita. Dialah tiang awan dan tiang api yang selalu memberikan kekuatan bagi kita, yang selalu melindungi kita dalam perjalanan kita untuk kembali ke rumah Bapa. Ya, marilah Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Kristus, kita angkat suara kita mau satukan hati kita, biarlah kita mau memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan naikkan satu lagu, Engkaulah Kekuatanku. Mari kita angkat suara kita muliakan Dia. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pada kita kekuatan. Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita nyanyikan kembali. Ya benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, sukacita kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Ya benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami. Hanya kepadamu-lah Tuhan kami berlindung. Dan kami hanya berharap kepadamu, karena Engkaulah yang dalam segala kekayaan-Mu telah memberikan segala sesuatu kepada kami untuk kami nikmati. Ya, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ya, Tuhan kita begitu baik. Mari kita terus ingat akan kebaikan Tuhan. Dan kita terus senantiasa memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Dia. Karena pada waktunya nanti, di surga, Anda dan saya, kita hanya akan memuji menyembah Dia, memuliakan Dia. Oh, betapa indahnya. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan nyanyikan lagu Saatku Menyembah-Mu.
Kita arahkan hati kita, kita mau angkat suara kita mau menyembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, oh yes Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Dan kami sungguh merasakan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia. Biarlah kami terus menjadi penyembah-Mu, ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Tuhan yang terbaik. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama
Tinggikan namanya di gunung Mari kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, Engkau Bapa yang maha baik. Engkau Bapa yang maha penyayang. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anakmu Kak Sance, sertai ia, tuntun ia. Kami mau membuka hati kami Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini renungan akan diambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai dengan 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan tidak mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita teduhkan hati sejenak. Bapa yang penuh kasih, hamba mohon kuduskan, lahirkan roh tubuh dan jiwaku, perkataanku agar boleh menyampaikan isi hatimu. Ampunkan segala dosa dan kesalahanku. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat terkasih, pada ayat 21 Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Yesus bersyukur kepada Bapanya.
Kita pasti jadi penasaran dan langsung tergerak untuk membaca di ayat-ayat sebelumnya. Apa yang membuat Yesus bergembira? Ternyata di bab 10 ini dimulai dengan Yesus mengutus 70 murid. Mereka diutus untuk pergi ke kota-kota untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menyembuhkan yang sakit, mengusir setan-setan, dan mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengutus murid-muridnya untuk memperingatkan kepada orang di kota-kota untuk berpaling dari cara hidup mereka yang lama dan bertobat. Dari kota-kota itu tidak semua menerima murid Yesus. Beberapa kota dikecam oleh Yesus dengan mengatakan bahwa kota-kota itu akan mendapat celaka karena mereka menolak para murid yang membawa kuasa ilahi dan menyerukan pertobatan bagi mereka. Kemudian di perikop berikutnya, ke-70 murid Yesus itu kembali dengan gembira karena mereka berhasil menaklukkan setan-setan demi nama Yesus. Dari ayat tersebut tampak kebahagiaan dari para murid karena mereka dapat melihat bagaimana kuasa yang telah Yesus berikan sungguh-sungguh nyata, yang mampu membuat para setan takut dan tunduk. Kuasa Allah, kerajaan Allah yang Yesus wartakan dan minta kepada para murid untuk wartakan, ternyata sungguh telah datang dan nyata. Kerajaan Allah kini berkuasa dan semakin berkembang di atas muka bumi. Kerajaan iblis yang menjadi musuh kerajaan Allah sudah jatuh dan dikalahkan. Kegembiraan dan sukacita para murid menular kepada Yesus, membuat Yesus bergembira. Kegembiraan selalu membawa sukacita. Orang yang memiliki hati penuh sukacita akan mudah untuk bersyukur. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Bapa. Bersyukur adalah respon hati. Orang yang mudah bersyukur adalah orang yang mengenal Tuhan dan percaya atas kontrol Tuhan dalam hidupnya. Sehingga orang yang bergembira dan bersyukur pasti memiliki ekspresi wajah yang juga ceria, karena hatinya penuh syukur kepada Tuhan. Orang yang mudah bersyukur sadar bahwa tidak semua hal dapat ia kendalikan, tapi ia percaya ada Tuhan yang mengendalikannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adalah kehendak Allah agar setiap kita senantiasa mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Mari pagi hari ini kita juga melihat diri kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi orang yang mudah bersyukur? Atau aku masih kurang percaya? Hatiku masih dipenuhi kekhawatiran, sehingga aku lupa bersyukur. Padahal kemurahan Tuhan kita setiap hari sampai hari ini kita terus terima. Hati yang penuh syukur akan membawa kebahagiaan. Orang yang bersyukur sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah yang telah terjadi. Namun ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi kesempatan. Melihat rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Syukur akan mendatangkan mukjizat. Teladan Yesus dalam perikop Yesus memberi makan 4.000 orang dalam Matius 15 ayat 36 sampai tanggal 37 mengatakan. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid itu memberikan kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Hati yang penuh syukur mudah melihat mukjizat yang Allah sediakan bagi kita. Hati yang bersyukur mudah melihat kuasa Allah yang luar biasa bekerja dan terjadi dalam hidupnya. Karena ada percaya, ada penyerahan dan kepasrahan kepada Allah. Santo Agustinus mengatakan, aku takut Tuhan lewat tanpa aku menyadarinya.
pernyataan Santo Agustinus ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Aku takut Tuhan lewat pada saat aku dipenuhi kekhawatiran, sehingga aku tidak sadar karena kecemasan memenuhi hatiku di saat Tuhan lewat untuk menolong aku. Aku takut Tuhan lewat pada saat aku sedang sedih, sehingga air mata menutup mataku ketika Tuhan lewat menawarkan penghiburan. Aku takut Tuhan lewat pada saat aku dipenuhi masalah, sehingga kekalutan menutup hatiku ketika Tuhan lewat untuk menawarkan jalan keluar. Sahabat terkasih, mari terus memiliki hati yang bersyukur dan gembira, sehingga setiap saat kita sadar pada saat Tuhan lewat, hadir di hidup kita. Seperti para murid, mata kita dapat memandang Dia, telinga kita dapat mendengar setiap firman yang disampaikannya. Mari pagi hari ini, semua kita siap untuk menjadi seperti 70 murid Yesus. Diutus untuk mengabarkan kabar sukacita Tuhan kepada semua orang. Terlebih kepada orang-orang terkasih di sekitar kita. Mari menjadi murid Yesus yang memperlihatkan kegembiraan Yesus dengan hati penuh syukur kepada setiap orang yang hari ini kita temui dan kita jumpai. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih tak henti-hentinya kami ucapkan kepadamu. Terutama di pagi ini ya Bapa, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang baru saja Kau sampaikan melalui anak-Mu terkasih, teman kami tercinta Mbak Sance. Bapa, bantu kami Bapa, untuk kami bisa terus mensyukuri bahwa apa yang telah Engkau berikan kepada kami akan baik. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena kami boleh menjadi pengikut Kristus Putramu. Ketika kami mempunyai permasalahan hidup, ketika kami mempunyai pergumulan, mungkin pertama kali atau saat ini kami tidak mengerti apa mau-Mu dalam hidup kami. Tetapi kami percaya ya Bapa, ketika kami mempunyai hati berserah kepadamu, ketika kami mau taat kepadamu, Engkau akan memberikan kami jalan keluar dari permasalahan kami ini ya Bapa. Bapa yang baik, ingatkan kami untuk terus bersyukur apapun keadaan yang sedang kami alami. Pinjamkan hati kami ya Bapa ketika kami lupa untuk bersyukur. Bapa, kami juga mau untuk selalu berjaga-jaga dan waspada selama masa Advent ini, untuk menyambut kelahiran Putramu Yesus Kristus dan kedatangannya di hati kami. Layakan kami ya Bapa, agar kami semakin hari semakin pantas untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila. Terima kasih Kau utus mereka di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa untuk kami semua yang ada di sini, untuk tim pelayan saat teduh atau komunitas pemurnian hati. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus ya Bapa. Lindungi kami dari semua yang jahat. Juga untuk semua teman-teman kami yang dengan setia bangun pagi untuk mengikuti saat teduh setiap harinya. Kami juga bersyukur ya Bapak atas komunitas ini. Begitu banyak kegiatan rohani yang telah kami lakukan. Kami juga mau berdoa untuk PH-Tim nanti malam Bapak. Engkau yang beracara di dalam PH-Tim, lindungi segala peralatan perlengkapan yang akan dipakainya. Dan terima kasih ya Bapak karena anak-anak remaja yang rindu akan Engkau berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau satukan semua doa ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami
dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.